Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sulkuta Lombok. Saat ini saya berada di Tunnel 2, dimana untuk Tunnel 2 ini banyak sekali teman-teman yang menanyakan kondisi dari Tunnel 2. Karena kemarin memang untuk Tunnel 2 ini sempat digenangi air. Jadi kita akan melihat lebih detail, lebih dekat lagi untuk kondisi dari Tunnel 2 ini. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang. Dari sini kita bisa melihat progres pengerjaan dari Tunnel 2 ya, dimana di sayap tunnel sudah terlihat para pekerja sedang melakukan proses pemasangan batas jalan atau curb atau kansten ya untuk trotoarnya di sisi kiri maupun sisi kanan dari Tunnel 2 ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Ya, selain itu di bagian dalam juga terus dilakukan pengerjaan seperti di bagian sistem drainase ya, di bagian sampitnya sebagai sistem drainase tunnel ya. Untuk sistem drainase tunnel dinamakan sampit. Ya, di sini terlihat seperti di tunnel 1 ya, untuk sistem drainase dipasang pipa lagi di sini karena tingginya debit air yang ada di Tunnel 2 ini ya lebih tinggi daripada Tunnel 1 karena lebih dekat dari pantai. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang. Garis akhir yang kupandang. Oke, baik teman-teman, kita akan coba masuk ke dalam Tunnel 2 ini untuk melihat kondisi lebih dekat lagi ya untuk Tunnel 2 ini. Jadi ikuti saya terus. Demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis, harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis, yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah. Leo, APD-nya Leo, helmnya mana Leo? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Safety first. Ya Allah. Nanti ada teman safety tahu rasa kena putsap. Hapus. Kok dihapus? Oke, baik teman-teman, saat ini saya telah berada di dalam Tunnel 2 ya. Kita akan coba masuk untuk melihat lebih dekat lagi kondisi dari Tunnel 2 ini. Oke, di depan kita ini merupakan sistem drainase yang dinamakan sampit yang sudah terlihat berfungsi sangat baik ya. Semua air sudah tersedot, jadi genangan air tidak akan menggenang lagi di dalam tunnel. Dilihat sama keluarganya di Jawa. Ya, di dalam ruangan sangat lebar ya. Di sini bisa muat puluhan orang di dalam sampit ini. Oke, untuk air yang menggenang di dalam tunnel ini bukan berasal dari mata air ya, melainkan berasal dari air pembersihan tunnel ya. Baru saja kita melihat ya satu tangki yang membawa air sebagai alat untuk membersihkan lumpur-lumpur yang ada di dalam Tunnel 2 ini. Ya, teman-teman bisa perhatikan untuk lampu di atas telah dilakukan pemasangan. Sedangkan untuk emergency lamp ya sudah dilakukan pemasangan juga di sini. Ya, untuk tinggi dari Tunnel 2 ini lebih rendah lagi ya ketimbang Tunnel 1. Dan untuk panjang dari tunnel lebih panjang lagi ya daripada Tunnel 1. Ya, pengerjaan terus dilakukan di sana. Kita akan menuju ke sana untuk melihat apa aja yang dikerjakan. Kalau kita melihat dari sini sepertinya sedang dilakukan pemasangan pipa kabel yang berada di bagian dindingnya. Ya, ini nanti akan dipasang lampu ya untuk penerang trotoar. Oke, kita menuju ke sana.
kasih. Teman-teman, saatnya kita menuju ke tikungan yang 10, di mana di sana terdapat ada progres pengerjaan ya. Banyak sekali teman-teman yang menanyakan mengenai progres pengerjaan yang ada di sana. Di sana akan dibuat apa? Kita akan menuju ke sana untuk melihat capaian pengerjaan di sana. Oke, di depan kita ini merupakan pagar yang diisukan dijebol oleh warga. Ya, sekali lagi saya klarifikasikan untuk pagar ini tidak dijebol ya, melainkan sengaja dibuka oleh pihak owner atau ITDC sebagai akses para warga untuk keluar masuk. Oke, saatnya kita menuju ke tikungan ke-10. You wear in the silence now. All I wanna do is dance here in Wonderland. I've been hiding from a big bad world. You can find me in the things that hurt. We don't need to understand. Oke, baik teman-teman, saat ini saya telah berada di tikungan ke-10 atau tepatnya di sisi kanan dari Inner Surface Road tikungan ke-10, di mana untuk lokasi ini sedang dilakukan proses pengeboran tanah ya. Dimana untuk pengeboran tanah ini untuk melakukan pengambilan sampel tanah, karena di sini akan dibuat pam Pertamina ya. Menurut sumber yang ada yang melakukan pengerjaan di sini, para pekerja saat ini akan melakukan pengeboran di beberapa titik. Di sini sudah dilakukan staking atau stake out sebagai titik pengeboran. Ya, di sini banyak sekali titik pengeboran yang harus dilakukan. Ya, jadi lokasi ini adalah lokasi tempat pembuatan Pertamina katanya untuk teman-teman yang mengerjakan pengeboran di sini. Jadi sebelum dilakukan pembangunan ya, pembuatan konstruksinya untuk Pertamina ini akan diambil dulu sampel tanahnya. Itu menurut pekerja yang ada di sini ya. Ya, itu adalah info yang saya dapatkan untuk saat ini ya, untuk sementara. Ya, untuk info lebih akurat seharusnya saya harus bertanya ke manajer atau konsultan, tapi untuk saat ini memang konsultan tidak terlihat di sini ya. Karena saat ini sudah jam 5. Ya, untuk pengambilan sampel tanah ini saya masih belum sempat tanya tadi ya, karena teman-teman sibuk ya, nggak enak terlalu banyak nanya berapa dalam pengeboran yang dilakukan ya. Oke, kita akan bahas nanti ya, untuk lebih detailnya kita akan cari tahu ke konsultannya langsung ya, biar lebih detail lagi. Ya, sepertinya para pekerja di sini langsung buat tenda di sini untuk bermalam ya kayaknya, karena di sini terdapat alat-alat masak seperti kompor, terus panci dan sebagainya ya. Oke,
Oke, kita ke titik lain untuk melihat capaian pengerjaan sampai sore hari ini. Jadi ikuti saya terus. Oke, baik teman-teman, mumpung saya ketemu dengan tiang listrik ya, karena tiang listrik juga banyak sekali yang menanyakan mengenai tiang listrik yang ada di atas trek ini ya. Di sini terdapat kabel yang melintang di atas trek tikungan ke-5 menuju tikungan ke-6 ya. Dan juga di tikungan ke-13 juga ada tiang listrik seperti ini. Ya, banyak sekali yang menanyakan, "Bang, kenapa tiang listrik masih ada di sana? Apakah dipindahkan atau akan dibiarkan seperti ini?" Oke, untuk teman-teman ketahui, semua sistem kelistrikan yang ada di sirkuit Mandalika sudah ditanam ya di dalam tanah. Jadi nanti setelah warga yang ada di zona tengah sudah dikosongkan, maka untuk semua kabel yang melintang di atas seperti jemuran ini akan segera dicopot dan dibuang ya. Untuk tiangnya akan dicopot juga. Jadi ya seperti itu ya untuk tiang listrik. Dan juga kabel-kabel yang ada di atas sirkuit Mandalika ini tidak akan ada terlihat satu helai pun atau satu kabel pun ya. Oke, kita ke titik lainnya. Matahari sedikit lagi tenggelam. Ya, sudah terlihat para pekerja sudah mulai istirahat. Sudah mulai pulang ya. Nanti di beberapa titik akan dilakukan pengerjaan sampai malam hari ya, akan lembur seperti biasa. Oke, di tikungan ke-2, 3, 4 ya, untuk run off di sisi kiri dari trek akan dilakukan pengaspalan. Ya, kemungkinan besar besok pagi seperti kalau kita lihat dari persiapan ya, proses penyiraman cairan aspal masih belum dikerjakan, tapi bisa dikerjakan malam hari untuk penyiraman aspal, cairan aspal ya, atau prime coating. Ya, sudah terlihat di sini 3 finisher ya yang akan melakukan pengaspalan di bagian run off di sisi kiri dari tikungan ke-2. Ya, untuk proses pengaspalan di run off, kalau tidak salah ini lapisan ke-2 atau ke-3 ya, karena saya tidak terlalu sering keliling ya, terfokus di lokasi kerja seperti di area pedok dan zona tengah. Kalau di bagian trek memang jarang sekali saya bahas mengenai treknya ya. Teman-teman bisa tonton di video atau di channel-channel teman lainnya yang khusus sering membahas mengenai treknya. Oke, di tikungan ke-2 menuju tikungan ke-4 di sisi kanan merupakan area long lap penalty ya. Oh ya, untuk long lap penalty sudah dilakukan proses pengaspalan lapis kedua ya, masih belum lapis ketiga. Oke, kita lanjut. Oke, baik teman-teman, saat ini saya telah berada di area pit wall ya. Kita akan coba melihat capaian pengerjaan sampai siang hari ini, sore hari ini. Sejauh mana capaian pengecoran lantai pit wall. Ya, seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk lantai pit wall sudah hampir mencapai tikungan pertama atau pit exit atau pit out ya. Saat ini saya berada tepat di tunnel 1 ya, yang dimana di sisi kanan dari tunnel 1 sudah terlihat di sini pit wall yang akan dipasang di bagian area lantai pit wall ini. Ya, mungkin ada teman-teman yang masih belum tahu mengenai bentuk dari pit wall. Ya, kita akan bahas lagi ya. Mungkin teman-teman yang udah tahu bagaimana bentuknya bisa di skip ya. Tapi untuk teman-teman yang masih belum tahu bentuk dari pit wall yang akan dipasang, ya seperti ini ya teman-teman. Ya, di sisi luar dari pit wall adalah yang di depan ini ya. Ini adalah sisi luar yang menghadap ke bagian treknya. Ya, nanti akan dipasang iklan juga di sini untuk mempercantik ya. Sedangkan untuk bagian dalam seperti ini ya teman-teman, dimana lantai pit wallnya ini merupakan tempat berdirinya kru yang membawa pitboard nanti ya. Oke.
Seperti itu untuk bentuknya. Oke, banyak juga yang menyayangkan mengenai area rumput yang ada di bagian pit wall ini. Kenapa harus ditanam ya? Kenapa tidak dicor? Ya ini bertujuan untuk menurunkan suhu di area pit wall ini ya. Nanti kalau dicor di area pit wall ini akan lebih panas lagi ya. Jadi ini tujuannya menanam rumput seperti ini untuk meringankan atau menurunkan suhu. Ya jenis rumputnya ini sangat keren juga ya. Kita akan coba lihat yang sudah terlihat tumbuh baik, yang subur ya. Di sini masih terlihat masih belum. Kita akan cari yang lebih enak lagi. Kita buktikan bahwa rumput ini sangat berguna ya, sangat baik untuk area pit wall ini. Oke, di sana kayaknya lebih lebat lagi. Ini saya akan tunjukkan kondisi setelah area rumput ini sempurna. Oke, baik teman-teman, kita sudah menemukan rumput yang hampir mendekati sempurna untuk kondisinya ya. Ya baru saja selesai dilakukan penyiraman yang menggunakan water tank atau tangki air. Ya walaupun sudah disiram seperti ini ya, kondisi dari kontur tanah tidak berubah ya, karena tanahnya telah terikat dengan rumput ini. Jadi teman-teman yang mengkhawatirkan tanah akan becek jika terkena hujan, ini buktinya ya teman-teman, tidak akan becek walaupun diinjak. Kita masukin jari seperti ini. Di sini kami sebut rumput Jepang ya, mungkin di daerah teman-teman mungkin ada sebutan lain. Silakan komen di kolom komentar ya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang ya tidak usah disayangkan ya untuk rumput jika diinjak. Udah bagus kok ya. Udah bagus. Tuh ya. Oke, baik teman-teman, karena matahari sudah mulai tenggelam, mungkin ini saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.